Halo teman-teman, selamat datang di Aga Yudhitra Studio. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan track yang sudah kita buat, yaitu track Mandalika. Video yang sebelum ini adalah membuat terrain atau landscape-nya ini. Kemudian uh, sekarang kita coba untuk memasukkan track ini ke dalam game Assetto Corsa. Tapi sebelumnya ada prosedurnya dulu, jadi harus diaplikasikan tekstur, semua tekstur, pokoknya semua objek itu harus ditekstur terlebih dahulu. Jadi jalan, curb, terus ada pasir nih, semua harus di tekstur terlebih dahulu. Nah, ini kita mulai dari tekstur landscape-nya dulu deh. Kita perbaikan, ini masih ada gambarnya ya. Ini kita pasang yang polos dulu. Ini saya masuk ke material editor. Ini saya ganti diffuse-nya pakai yang sudah saya siapkan. Nah, jadi ini saya posisikan di dalam folder tekstur. Jadi semua tekstur itu dijadikan satu dalam folder. Ini sudah saya siapkan. Format teksturnya pakai DDS. Ini saya edit pakai Photoshop, kemudian pakai plugin dari Nvidia. Nah, kalau yang nggak tahu atau nggak punya pluginnya, cari aja di Google Nvidia DDS editor kalau nggak salah namanya. Nah, ini saya ganti pakai DDS. Nah, ini sudah ganti. Kemudian saya mulai dari jalan ini dulu ya. Jadi sebelumnya kan ini polos seperti ini aja. Ini jalan saya tambahkan modifier unwrap UVW. Kemudian nah, seperti ini ya. Ini kalau kita lihat di UV editor, ini akan seperti ini. Kemudian kita siapkan dulu materialnya. Ini kita matikan dulu. Buka menu material, kemudian buat satu material di sini pakai yang standar. Kemudian diffuse, ganti bitmap. Kemudian saya pakai aspal 1 ini, matikan real world scale-nya, tiling 1, naik ke atas lagi, show material shade in viewport, nyalakan, dan ini masih di select, dan ini apply atau assign, nyalakan. Nah, hasilnya seperti ini besar banget. Jadi kalau dilihat di UV editor, kita cek di sini, kita pakai yang diffuse. Nah, jadi ini teksturnya, padahal sedangkan kita pengennya kan track ini ngikutin ini ya, jalur ini teksturnya. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi kan kita awalnya masih punya ini shape untuk center line-nya. Nah, ini kita nyalakan, kita select all, Ctrl A, kemudian pakai ini. Kalau ini nggak ada, di scroll ke bawah, pakai yang SP line. Kemudian mappingnya ganti yang planar, kemudian pick SP line. Klik line-nya. Nah, ini hasilnya kan seperti ini. Jadi ini kotak-kotaknya akan ngikutin ini. Kemudian ini kan agak beraturan ya. Ini kita rapikan pakai ini, saya besarkan dulu. Kemudian ini pakai yang ini aja, edge. Kemudian select salah satu, lalu ini loop, kemudian align vertikal. Nah, ini lurus. Yang sebelah sini juga sama. Loop, kemudian
align. Nah ini pakai move kita geser mana ya, oh sorry, nah ini kita move. Kalau pengen benar-benar horizontal shift ditahan, ini kita geser sampai ke tepian teksturnya. Yang sebelah sini juga sama. Oke, sampai sini. Nah ini udah kelihatan ya, udah sesuai tepinya. Untuk tepiannya sudah sesuai, tapi untuk arah kesananya masih kena tarik karena satu bidang ini mewakili untuk seperti kotakan ini. Caranya biar kita tahu ini udah sesuai apa belum, kita coba untuk ini select pakai ini, kemudian kita scale ke atas. Ini ditahan ya, tahan, kemudian pilih yang ke atas, scale aja ini. Nah ini udah mulai rapi, tapi kita kan nggak tahu ini bener masih kena stretch apa enggak. Kita cek dulu di pakai checker, tekstur checker. Nah supaya tahu ini checkernya ini kira-kira persegi ini harus benar-benar sama sisi. Nah kurang lebih seperti ini, kurang lebih aja ya. Ini udah kotak, berarti ini seharusnya sudah tidak kena stretch. Nah udah oke semua. Kemudian kita masuk ke ini udah oke, giliran yang curve. Curve ini juga sama langkahnya. Oh iya, jangan lupa ini curve-nya tambahkan unwrap, kemudian select all, kemudian mapping pakai line, planar, pick, kemudian select ini, kita cek di UV editor. Nah oke, hasilnya seperti ini. Kemudian ini commit aja nggak apa-apa. Kemudian kita buka map lagi untuk teksturnya, bitmap, kemudian pilih curve, rewardnya matikan, menyalakan. Ini ganti nama aja, ini ganti curve, kemudian ini main road. Nah kemudian ini saya apply ke curve-nya, buka UV editor lagi, ini pick yang curve. Nah ini kita sama caranya seperti yang tadi, ini select sini, kemudian loop, align, select, kemudian loop, align lagi. Ini juga sama, select, loop, align, select, loop, align. Nah ini saya coba, jadi yang ini ya ada dua tipe ini ya. Ini saya coba geser, ini pakai ini, kemudian loop, saya move geser keluar lagi. Nah ini juga sama, loop, geser lagi sini. Oke, kira-kira situ. Ini loop, kemudian geser lagi sini, ini juga loop, yang geser. Oke, kurang lebih akan seperti ini. Kemudian cek lagi juga sama caranya, checkernya select, kemudian ini scale yang ke arah atas, scale terus sampai
bentuknya agak kotak. Oke, kira-kira gini ya. Udah agak kotak-kotak gitu bentuknya. Oke, kalau udah ini ganti lagi yang ini kenapa ya? Oke lah, gini dulu. Kemudian kita pindah ke rumput. Nanti saya ganti aja grass. Ini rumput sama caranya. Select all, Ctrl A, line, ini ganti planar. Oke, open editor. Oke, kita ulang-ulang aja biar hafal. Ini baru satu, masih sedikit teksturnya, nanti kalau banyak tekstur makin rumit. Terus align semua, ini juga sama. Salah, align, kemudian ini next lagi, align lagi. Ini kita siapkan tekstur, buka teksturnya, kita buat untuk rumput. Kemudian diffuse-nya bitmap pakai rumput, matikan reward, tiling 0, ini nyalakan, kemudian assign, dan buka UV editor lagi. Kemudian tekstur asphalt grass. Oke, ini select ke sini, saya geser dulu keluar dalam sini ya, sini. Nah, ini kan karena itu satu aja, saya posisikan di bawahnya sini aja ya. Sini select, geser ke sini, kemudian ini saya taruh sampingnya sini aja karena ini tiling ya, jadi bisa dipasang di sebelah-sebelahnya gitu. Ya, ini sama untuk cek pakai checker. Kemudian scale, lari, scale sampai bentuknya proporsi. Oke, kira-kira seperti ini. Kembali lagi, sudah ya. Oke, kemudian untuk pasir ini saya cek dulu ya, karena ini bloknya. Oke dulu. Kemudian ini nggak pakai UV unwrap ya, pakai UV map biasa. Kemudian ini pakai planar. Saya buat material lagi, pasir, sand, kemudian diffuse, bitmap, sand, naik, reward scale-nya matikan, tiling 1, ini apply. Nah, seperti ini terlalu besar, saya nggak terlalu besar, ini ganti 5 meter, tilingnya 5 meter kali 5 meter, kurang gede kayaknya ya. Mungkin cukup ya segini untuk skalanya. Oke, nah seperti ini saya save as aja, save as, ini 5 save, dan ini bisa close. Kemudian file ini tinggal diekspor sih, tapi ini harus ada penamaannya dulu.
Jadi mungkin untuk video kali ini udah berapa menit sih? 15 menit ya. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini, akan saya lanjutkan di video berikutnya. Ini saya langsung lanjut aja. Tapi ini saya putus sampai di sini. Buat teman-teman yang ingin subscribe aja. Dan yang merasa ini menarik dan mungkin menghibur ya, maksudnya buat teman-teman yang sering menggunakan 3D itu biasanya seneng lah lihat-lihat tutorial-tutorial seperti ini, tekan like aja. Kemudian buat kalian yang pengen traktir channel ini, cek di deskripsi bukasaweria.com, kemudian share video ini ke teman-teman kalian. Oke, akan saya lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye.